Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang berikutnya gitu terkait materi tambahan ya untuk Microsoft Outlook, yaitu mengenai apa tentang penggunaan tags. Ada di mana? Ada di sini nih, ya. Di sini tagsnya di sini ya. Di sini kalender, kontak, kemudian di sini adalah tags. Kita tinggal klik aja. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini karena udah pernah buat latihan buat di teman-teman yang lain, ini udah banyak ya. Task itu ya membuat sebuah pekerjaan seperti itu. Misalnya apa nih, ada janjian, tes lagi, rapat dan sebagainya. Ini tampilan secara umum kalau muncul. Oke, ini sekedar pengenalan. Kalau ketemu informasi seperti ini, artinya dia udah selesai nih dicoret. Nah, udah selesai pembuatan tasknya. Sedangkan kalau yang seperti ini, ini boleh dibilang sudah melewati masa waktunya ya, karena merah seperti itu, not started dan sebagainya. Kan kalau ini dalam posisi berjalan. Kemudian tampilan ini apa bedanya? Kalau yang ini itu mirip seperti meeting dan appointment ya, seperti itu. Jadi ada yang sifatnya tak secara individu, kalau ini ngajak orang nih, yang ada gambar manusia orang ya, ada tanda panah ya, tanda panah ya, mungkin tanda panah dan orang, ini artinya mengajak seperti itu. Oke. Secara umum tampilannya ya ini tampilan kalau muncul, kalau emang sudah pernah buat gitu. Mungkin kalau yang belum masih kosong lah seperti ini. Oke, kemudian kita bisa lihat sama seperti biasanya ada send receive. Sebenarnya nanti larinya juga terkait sama inbox ya. Kita lihat juga view seperti itu. Kita bisa change view, misalnya tampilan dia ini ada detail, simple list. Kita lihat ya seperti ini, tugas dan sebagainya. Kemudian ada misalnya to-do list. Seperti ini to-do list ya. Office test pilihan to-do list itu yang yang harus dikerjakan ya, harus dikerjakan pada saat ini. Pilihan aktif, misal mana saja yang aktif, misalnya aktif tapi ini nggak jalan nih sebetulnya, kalau dia perhatiin ini udah tahun-tahun lama ya, makanya ditandakan merah, sudah lewat dari waktu, makanya. Sedangkan kalau ini masih dianggap oke. Ya, itu seperti itu. Kemudian adding today misalnya sama udah, ini juga masih ngaco ya, 2019 tampaknya masih berwarna hitam. Kita kembali ke sana, change-nya pilih ke detail aja, kan seperti ini detail. Gimana cara membuatnya? Tinggal kalian tuh ke posisi home, klik new task, seperti ini tampilannya. New task, subjeknya apa, misalnya kita tulis apa ya istilahnya, misalnya membuat jurnal kan start date-nya misalnya hari ini ya. Kapan due date-nya? Start date itu kayak kita memulai pekerjaan, dan selesainya kapan, misalnya karena dia susah sampai 24 ya. Oke, seperti itu ya. Kita tulis membuat latar belakang jurnal, seperti itu. Ini ada informasi start date-nya, due date itu kapan, targetnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada informasi status itu terkait kalau kita sudah mengerjakan atau tidak. Terus kita bisa sama seperti biasa, ada low, normal, misalnya kita pilih high seperti itu. Apakah kita perlu reminder? Bisa saja reminder, misalnya mulai jam 8 ya, jadi pekerjaan itu kita mulai ya, apa seperti itu sebenarnya. Ini simpen nih, kita simpen ya. Jurnalnya alay gini hurufnya ya. Ini kalau task tanpa assign task ya, seperti itu saya
save and close. Ya, membuat jurnal. Ini lihat seperti ini. Saya coba pilih due date ini bisa. Ntar ya, saya membuat jurnal seperti ini. Ya, membuat jurnal. Ini informasinya dikasih tanda seru nih. Nanti hari ini, not started. Nah, udah kan ada informasi kata. Kemudian anggaplah tadi kan jam sekarang nih, kalau dilihat ini jam 7.14. Asumsi pas waktu kita bekerja terus kita lihat taks hari ini gitu, misalnya kita lihat taksnya. Kita udah bekerja nih mulai jam 8 sampai jam 9 sudah selesai. Maka kita bisa buka lagi pekerjaan kita ini. Kita mulai, misalnya apa? In progress. Oke, terus berapa persen yang komplit dari membuat latar belakang jurnal misalnya, atau dari jurnal terus keseluruhan, tuliskan 20%. Kalau misalnya 10% bisa nggak? Ya bisa, tinggal diketikkan saja 10%. Ya, nanti kita pilih save and close kembali. Berubah statusnya jadi in progress. Seperti itu ceritanya. Ya, dan seterusnya. Kalau emang udah selesai gimana? Tinggal misalnya ternyata dalam hari Senin selesai, tinggal klik kanan. Nah, ini mark complete. Maka peristiwanya akan sama seperti yang lain, ada seperti garis. Oke, kita coba yang satunya lagi. Switch. Ada yang tes modul. Switch juga, oke. Satu lagi, kita bikin lagi new task soal yang ternyata assign task yang sama ya, sederhana aja. Sama misalnya tadi, terus membuat kegiatan tracer. Tadi membuat merancang operational tracer. Misalnya gitu ya. Kalau kita memasang array occurrence juga bisa ya, misalnya mulai setiap kapan gitu, misalnya occurrence setiap Jumat misalnya. Kita update dulu. Ini bukan juga bisa ya, kapan ya? Apakah weekly setiap Jumat gitu misalnya. Misalnya ada no end date sama end afternya misalnya setiap 3 Jumat. 3 Jumat end after bisa by angka occurrence, ada end by. Gitu ya. Reoccurrence. Ada end by, kalau end by ini oke, kita pilih aja. Every Jumat ya. Due date-nya Jumat. Ya, jadi ada kegiatan hari ini. Itu targetnya ya juga 17 ya. Every Jumat. Rancang kuesioner study. Seperti itu. Cuman efeknya until, nah dikasih tahu kan, until sampai dengan kita ngajak orang lain nih merancang. Klik namanya assign tasks, siapa yang diajak misalnya tadi halnya bisa seperti itu ya. Bah, Anissa ini siapa namanya? Tapi saya nggak tahu. Putri Melati. Misal gitulah ya, nggak ada Anissa yang satunya. Dah seperti itu. Yang mohon disiapkan Nah nanti sebenarnya kita pekerjaan artinya saya minta tuh ke orang lain untuk mengerjakan. Nanti dia bisa balas pekerjaannya kalau udah selesai. Nah ini ada macam-macam tuh, in progress, complete, waiting in someone else, deferred dan sebagainya. Udah deh, kita tinggal jalankan. Kita send. Oke, your copy of this task will not be added karena ada 2 orang kata dia. Dia sebenarnya menyarankan saya cancel dulu deh. Karena sebentar. Coba ada baru nggak? Oke. Karena tuh tax itu lebih kita lihat ya, langsung keterima nggak?
terima ya. Bila kalau dua ini kan karena tuh mempengaruhi apa ya? Bisa jadi yang satu udah selesai, satu lagi belum selesai seperti itu. Ini not started ya. Nanti dapat balasan nih dari sisinya Alia misalnya. Tuh ke informasiin saya udah selesai, nanti mempengaruhi bisa kalau di aplikasi yang bener ya. Jadi kalau ketika dia oh ya saya sudah mengerjakan 50%, maka otomatis akan mempengaruhi informasi yang ada di sini nih. Secara mirip yang waktu kalau kamu ingat tentang kalender. Seperti itu. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.